Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Kebetulan sore hari ini kita akan mengulas tentang pemagaran di kawasan HGU Pintu 8 teman-teman. Mungkin 2 minggu yang lalu kita bikin konten proses penurunan bibit, penebangan bibit. Namun sore hari ini teman-teman kita ulas lagi proses pemagaran atau cara pemagaran di kawasan Pintu 8 di HGU alias di kawasan Sapana Durencanga teman-teman. Kebetulan sore hari ini kita bikin konten sedikit tutorial cara pemagaran di Pintu 8 teman-teman. Oke teman-teman, kebetulan Bapak ini juga lagi sibuk-sibuknya meruncingkan untuk pagar teman-teman. Nah ini ada Pak pengawasnya ini yang datang dari pihak SMS. Nah ini teman-teman, kita lihat kebetulan tadi kita ngantar bahan untuk pagar atau kayu ke Dondong yang saya pakai dump truck. Nah, kebetulan sore hari ini tenaga yang lagi sibuk proses persiapan untuk pemagaran, dia lagi meruncingkan ini. Nah, kebetulan tenaganya ini yang betul-betul super handal ini, tanpa pakai baju walaupun padang sapana teman-teman. Nah seperti di layar teman-teman, nah ini lokasi Pintu 8 teman-teman di kawasan Durencanga. Nah ini lagi proses pertama dari bahannya, dari bahan kayu kedondong teman-teman. Nah kebetulan kayu kedondong yang kurang lebih 1 meter 50 cm lah, bahkan ada juga mencapai 2 meter teman-teman. Jadi sebelum ditancap dia harus meruncingkan dulu teman-teman. Nah, contoh kita lebih dekat lagi. Nah ini prosesnya. Yang semangat aman, harus semangat. Nah ini prosesnya, dia meruncingkan. Setelah diruncingkan nanti mereka akan dia tancapkan untuk tahap awal. Dia tancapkan ya kurang lebih jarak 1 meter. Nah, kayak ini ada yang 60 cm, ada yang 1 meter untuk tahap awalnya teman-teman. Nah, contoh kita lebih dekat. Nah, gini teman-teman. Nah, biar teman-teman paham proses atau cara pemagaran di kawasan Pintu 8 teman-teman. Nah, ini kurang lebih 1 meter bahkan 60 cm. Nah, ini teman-teman. Nah, nanti setelah ditancap, contoh kayak gini. Nah, habis dia runcingkan langsung dia tancapkan. Nah, gini teman-teman. Nah, dia tancapkan satu persatu. Nah, kurang lebih ada jarak 2 meter atau 1 meter dulu supaya kelihatannya, karena ini tanpa pakai sifat teman-teman. Istilahnya untuk perkirakan saja kelihatannya lurus itu gimana gitu. Nah gitu teman-teman prosesnya. Nah, jadi setelah dia tancapkan jarak-jarak 1 meter atau 2 meter, nanti akan untuk tahap kedua dia akan proses seperti ini teman-teman. Nah ini. Nah jadi kurang lebih 15 cm atau 20 cm teman-teman. Nah ini. Jadi jaraknya 15 cm atau 20 cm lah. Nah, sampai ujung sana, ujung timur teman-teman. Nah ini. Jadi setelah dia proses tancap begini, nah untuk tahap selanjutnya nanti kita akan review juga teman-teman yang ada di timur sana. Nah ini prosesnya, kita lihat.
Kebetulan paman ini juga ya tenaga super handal ini. Kalau bagian pagar memagar ya ini istilahnya pawangnya sudah atau komandannya. Mungkin kita akan juga review teman-teman juga yang proses yang di timur sana untuk tahap proses keduanya. Oke teman-teman, kita akan jalan sedikit karena ini sudah katakanlah tinggal dikasih bambu atau kita istilahnya digapit lah istilahnya, nanti diikat dengan kawatnya ya contoh kayak gini lah teman-teman, kawat tali biasa lah. Ini dia kebetulan ini kawat kayak gini teman-teman. Kebetulan untuk bahannya juga bahan pengerjaannya juga dia pakai kayak cangkul gini teman-teman. Cangkul atau apa model gancuk mungkin ini istilahnya teman-teman. Karena ini kayak tembilang lah, cuma modelnya kayak cangkul teman-teman. Oke teman-teman, kita jalan terus. Ini kita lihat untuk proses kedua. Kebetulan teman-teman di timur ini masih sibuk untuk menyelesaikan proses penggapitan istilahnya, atau beri bambu istilahnya nih, diberikan bambu sekitar 3 deret atau 3 baris. Jadi setelah sudah digapit begini teman-teman, nanti akan di atasnya juga paling ujung atau ujungnya itu ujung kayu ini nanti akan diberi kawat, kawat pengaman teman-teman. Kita lebih dekat lagi. Kebetulan ini modelnya. Ini tahap penggapitan yang paling atas teman-teman. Ini yang paling atas. Ini prosesnya, kita akan review dulu sedikit. Ini semangat teman, semangat. Ini kita review proses cara pemagaran di pintu 8 di HGU di kawasan PT SMS atau PT Sukses Mantap Sejahtera, supaya teman-teman di mana saja berada nanti biar dia tahu cara proses pemagaran kawasan. Karena kawasan ini harus dipagar, karena ketika penanaman tebu nanti atau ketika tebu sudah tumbuh, kebetulan di sini rawan ternak. Itu contohnya. Kita zoom sedikit. Ternaknya di sini banyak sekali ya. Ini teman-teman, ini ternaknya banyak sekali. Jadi untuk mengatasi ternak harus proses pemagaran teman-teman. Itu bosnya itu lagi memindahkan bahan kayu ke dondong. Ini model proses cara pemagaran di pintu 8 kawasan HGU atau di kawasan Sapana Durencanga teman-teman. Ini prosesnya. Dia gapit pertama di atas. Untuk keduanya nanti seperti ini teman-teman. Kita lebih dekat lagi. Ini prosesnya. Dia ikat. Di pertama yang di atas ini kurang lebih 30 cm atau 40 cm teman-teman. Nanti dia ikat pakai kawat seperti yang saya perlihatkan tadi itu, pakai kawat ya, ngikat lah biasa. Ini oke guys, harus semangat ini paman. Semangat guys. Biar teman-teman di mana saja berada biar tahu cara pemagaran di kawasan HGU atau pintu 8. Ini pintu yang paling terakhir teman-teman. Kebetulan di sini juga belum selesai di jonder untuk proses penanaman tebu, masih istilahnya masih hamparan tanah begitu. Cuma
Ya namanya kawasan di sini memang kurang lebih ini luasnya ya 100 hektar mungkin. Nah, jadi ini yang belum ditanami tebu teman-teman. Kalau di pintu 5, pintu 6 itu yang seperti yang kita sudah bikin video 2 minggu yang lalu, di sana tempat penanaman tebu sudah selesai di sana. Kebetulan di pintu 8 ini kawasan paling terakhir ini karena belum ditanami tebu. Nah, setelah proses pemagarannya sudah selesai nanti teman-teman, baru penanaman tebu dimulai atau penjondaran pertama untuk penanaman tebu. Nah, tapi intinya yang penting pagar dulu. Ya guys. Oke guys. Oke guys, kita lihat guys ini. Guys. Ini proses Ya. acara Pertama ini. ini. Jadi dia gapit tiga rangkap jadinya. Rangkap pertama kurang lebih 1 meter, kedua lagi kurang lebih 30 atau 40 cm, ketiganya jadi jaraknya itu kurang lebih 30 cm lah. Nah, jadi ini sudah termasuk 99% jadi. Mungkin yang terakhir nanti kalau tidak salah dikasih kawat ini paman. Iya. Di atas. Terakhirnya dikasih kawat teman-teman. Nah, kawat yang berduri, contoh kayak kawat yang sudah lama kayak ini sebelah ini. Nah, jadi yang terakhir nanti di atas itu dikasih kawat, baru proses pemagarannya diterima. Kalau belum selesai dikawat, dari pihak perusahaan belum bisa menerima, karena yang terakhir itu adalah proses pengawatan teman-teman. Nah, ini sudah lumayan 99% sudah jadi nih. Nah, ini prosesnya. Ada juga yang persiapan bambu yang untuk kedepannya lagi semakin maju nanti bambunya dia siapkan di sini. Nah, jadi buat teman-teman di mana saja berada, inilah proses pemagaran di kawasan HGU atau pintu 8 ini, pintu yang terakhir teman-teman di PT Sukses Mantap Sejahtera. Kebetulan plot ini atau kawasan ini paling terakhir ini. Nah, di sebelah sana utara itu puncak Tambora teman-teman. Di sebelah barat tempat pintu gerbang Tambora, kurang lebih ya 2 kilo lah dari sini tempat pintu masuk gerbang Tambora buat teman-teman yang mau muncak. Jadi puncak Tambora itu teman-teman sudah kelihatan itu di sebelah utara. Nah, ini kawasan ini belum disentuh sama sekali nih. Cuma yang banyak di sini ternak-ternak masih keliaran bebas. Nah, ini kita zoom sedikit. Oke guys. Nah, ini proses pemagarannya. Nah, oke teman-teman. Mungkin sekedar itu aja yang bisa kita review sore hari ini. Dan jangan lupa pantau terus Juragan Data Channel teman-teman. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, share dan komen teman-teman. Buat teman-teman di mana saja berada, inilah proses pemagaran kawasan pintu 8. Jadi bagi teman-teman di mana saja berada yang belum tahu proses pemagaran, ini dah prosesnya sekarang ini. Kita review biar teman-teman tahu gimana proses pemagarannya. Nah, oke teman-teman, mungkin sekedar itu yang kita bisa ulas sore hari ini. Sekali lagi, salam kerja dan kerja, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.